Sebelumnya, Pak memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap Pak Paulus Damianus de Veuster Doven. Nah, itu nama lengkap. Nama panggilan Veus. Jadi kalian bisa menyapa Pak dengan panggilan Pak Veus. Pak di sini nanti akan membawakan materi IPA terpadu ya. Nah, nanti selama Zoom ini Pak yang akan membawakan materi untuk kelas 9. Ya, sekali lagi salam kenal buat anak-anak semua. Dan selanjutnya kita langsung saja ke materi pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Jadi ini merupakan materi bab pertama ya, untuk kelas 9 di semester 1. Nanti pada materi ini ada 5 hal pokok yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama itu tentang pembelahan sel ya. Pembelahan sel. Di sini nanti kita akan mempelajari apa itu pembelahan sel, terus tujuan dari pembelahan sel itu untuk apa, terus ada jenis-jenis dari pembelahan sel, jenisnya apa-apa saja, dan kita akan membahas juga tentang proses-proses dari pembelahan sel. Itu yang pertama. Yang berikut nanti kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pria atau laki-laki. Ya, bagian ketiga kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, pada materi yang keempat ini hanya terjadi khusus pada perempuan atau wanita. Ya. Tidak ada laki-laki yang mengalami menstruasi, fertilisasi, atau bahkan kehamilan. Ya. Dan juga nanti kita akan mengetahui ya, kenapa setiap atau pada saat terjadi proses menstruasi, kenapa sih wanita itu sering marah-marah? Nah, itu nanti kita akan pelajari itu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, sebelum Pak akan membahasnya, Pak mau mengingatkan ya bahwa ketika berbicara tentang sistem reproduksi pada manusia ya, itu bagi sebagian besar orang merupakan hal yang tabu. Ya. Tapi di sini kita bertujuan untuk belajar. Ya. Ya. Kenapa kita harus belajar? Agar nanti kita bisa mensyukuri ya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa menjaganya ya. Kita bisa menjaga sistem reproduksi kita. Oke, jadi anak-anak ya, jangan ada yang malu dan jangan berpikiran yang aneh-aneh ya, selalu berpikiran positif. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang pembelahan sel. Apa sih itu pembelahan sel? Nah, ataukah anak-anak pasti pernah dengar kata pembelahan ya, dari kata dasar belah ya, kata dasar belah. Nah, ini kalau namanya belah pasti anak-anak pasti sudah pernah melakukan di rumah. Misalnya membelah atau memotong ya, memotong bawang atau memotong daun bawang atau hal yang lain ya, dengan cara dipotong. Itu nanti dia akan mengalami pemisahan ya, pemisahan dari bagian yang utama. Nah, itu sama juga dengan pembelahan yang akan kita pelajari pada hari ini, lebih khusus pada pembelahan sel. Nah, jadi pembelahan sel itu apa? Pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Nah, itu yang inti ya. Pak ulang sekali lagi. Pembelahan sel itu apa? Proses yang membagi ya, satu sel induk
menjadi 2 atau lebih sel anak. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan membelah diri. Ya, itu cara proses pembelahan sel. Ya. Dan pembelahan sel ini terjadi pada organisme seluler maupun multiseluler. Maksud dari organisme seluler itu apa? Organisme yang bersel satu atau selnya cuma satu. Sedangkan organisme multiseluler itu artinya organisme yang bersel banyak. Misalnya bagaimana? Nah, kita mempunyai satu ini. Ada satu buah sel ya. Selama sel itu hidup, dia pasti akan membelah. Nah, ini yang membelah menjadi 2 bagian. Di sel yang pertama ini kita namakan dia induk, dan sel yang kedua hasil pembelahan ini kita namakan menjadi anak sel. Nanti tiap-tiap anak sel ini dia akan membelah lagi. Nah, jadi 2 bagian lagi, yaitu menjadi 4. Nanti tiap anak-anak sel ini dia akan membelah lagi. Begitu seterusnya. Ya. Akhirnya jumlahnya akan menjadi banyak. Dan pembelahan sel ini selalu terjadi pada makhluk hidup. Ya. Pada makhluk hidup. Ya. Nah, namun kalau kita sudah tua atau misalnya pada orang tua kita, pembelahan selnya akan terjadi secara lambat. Ya. Dia tetap membelah, hanya prosesnya terjadi secara lambat. Ya. Itu arti dari pembelahan sel. Ya. Pembelahan sel tadi proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih. Sekarang kita masuk ke berikut. Apa sih tujuan dari pembelahan sel? Ya. Tujuan dari pembelahan sel itu yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Ya. Pak ingatkan ya, pada kelas 7 itu hari kalian sudah mempelajari ya ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah pertumbuhan. Nah, kenapa kita mengalami pertumbuhan? Karena adanya sel-sel yang terus membelah. Misalnya dulu kita dari bayi bertumbuh, sekarang menjadi dewasa. Nah, dan kita tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Itu artinya pertumbuhan ya. Pak ulangi lagi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan tidak terjadi kembali lagi ke bentuk semula. Itu pertumbuhan. Kenapa kita bisa bertumbuh? Karena ada sel yang terus aktif membelah. Nah, misalnya begini, mula-mula kita masih bayi. Nah, sel-sel pada kita itu terus membelah. Kemudian kita menjadi anak-anak. Nah, dia berkembang terus ya. Kita menjadi seorang remaja, berkembang terus menjadi dewasa dan berkembang terus menjadi tua. Dan ketika kita sudah tidak mungkin kita kembali lagi menjadi anak-anak. Nah, itu pertumbuhan. Fungsi atau tujuan pertama dari pembelahan sel. Yang berikut, tujuan dari pembelahan sel yang berikut adalah untuk perbaikan. Nah, pasti pernah dengar kata perbaikan. Nah, kata perbaikan itu biasa sama arti dengan kita mau membetulkan sesuatu yang telah rusak. Nah, itu namanya memperbaiki atau perbaikan. Nah, pada tubuh kita juga akan mengalami hal yang sama dari pembelahan sel tadi. Jadi pembelahan sel dia akan memperbaiki sesuatu yang rusak dari tubuh kita, baik itu dari tingkat sel, jaringan maupun organ. Ya, jadi apa sih yang rusak dari tubuh kita? Nah, yang sederhana dari kerusakan pada tubuh kita itu, misalnya kita mengalami luka, baik itu luka sayatan, ya, ataupun tusukan. Ya. Nah, Pak kasih contoh ini. Pada bagian tubuh kita mengalami luka. Luka ini kemudian karena ada aktivitas sel yang terus membelah, dia kemudian mulai menutup. Kemudian dia menutup lagi, ya, terus menutup lagi. Pada akhirnya dia akan tertutup luka-luka. Nah, nanti bekas luka itu merupakan sel-sel yang masih muda, sedangkan di pinggiran dari luka itu merupakan sel-sel yang sudah tua. Jadi ada perbedaan warna nanti antara sel yang sudah tua dengan yang masih muda. Jadi kita bisa sebut itu nanti biasanya bekas luka. Nah, contohnya bagaimana? Ini misalkan
ada tangan yang tersayat. Nah, kemudian sel-selnya dia terus membelah untuk memperbaiki luka tadi. Nah, itu tujuan yang kedua. Sekarang tujuan yang tiga adalah untuk reproduksi. Nah, reproduksi itu kata lainnya itu berkembang biak. Nah, maksud dari berkembang biak artinya apa? Bertambah banyak. Ya, dari satu individu ke individu yang lain. Terus begitu seterusnya. Nah, tapi ingat, bagaimana cara dia bisa bertambah dari satu induk ke individu yang lain? Nah, kalau pada hewan itu biasanya ada tiga ya, yaitu dengan cara melahirkan, dengan cara bertelur, terus dengan cara bertelur melahirkan. Ya, itu pada hewan. Kalau pada tumbuhan, ya bisa juga karena proses fertilisasi antara putik dan benang sari. Bisa juga secara aseksual, ya, bisa melalui cangkok atau stek. Jadi ketika sel itu berfungsi dalam reproduksi ini, dia akan berperan pada sel-sel kelamin kita, baik itu pada wanita ataupun pada laki-laki. Ya, kalau pada pria itu sel-sel itu dia aktif membelah dan hasil akhirnya akan membentuk yang namanya sperma. Sedangkan pada wanita selnya dia aktif membelah dan menghasilkan yang namanya sel telur. Dan nanti apabila sel sperma dan sel telur itu bertemu dan terjadi proses fertilisasi, di sana akan terjadi ya, proses pembuahan dan menghasilkan janin. Nah, ini ya, dia akan menghasilkan janin. Nah, itu tujuan dari pembelahan sel ya. Itu ada tiga, itu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis dari pembelahan. Ya, jenis-jenis dari pembelahan itu ada dua. Ya, yang pertama itu pembelahan mitosis dan yang kedua itu pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis ini dia akan menghasilkan dua sel anakan. Jadi sel tadi satu, dia membelah, dia menghasilkan dua sel. Nah, sedangkan pembelahan meiosis, sel itu dia membelah, dia menghasilkan 4 sel. Nah, kemudian pada sel mitosis ini dia membelah dan sel anaknya itu identik dengan sel induknya. Ya, identik itu artinya sama persis dengan sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu sel anaknya tidak identik dengan sel induknya atau sel anaknya tidak sama dengan sel induknya. Nah, pada pembelahan mitosis kromosom sel anaknya sama dengan sel induk atau disebut dengan diploid. Ya, kromosom inilah yang membawa sifat-sifat dari induknya. Kalau dari kita bisa dibawa dari ayah ataupun ibu. Ya, itu ada di dalam ini namanya kromosom. Nah, pada pembelahan meiosis, kromosom sel anaknya adalah setengah dari sel induknya. Itu yang dinamakan dengan haploid atau N ini ya, diberi simbol N. Yang berikut terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Jadi pada pembelahan mitosis ini dia terjadi pada apa? Pada tubuh kita, pada rambut kita, ya, pada tulang kita. Jadi karena adanya pembelahan mitosis yang terjadi pada tulang dan otot kita, maka kita akan bertumbuh menjadi tinggi. Terus pada rambut kita, sel-sel itu dia membelah terus-menerus, akhirnya rambut kita menjadi panjang. Ya, itu yang terjadi pada tubuh. Kemudian tadi pada mitosis ini untuk perbaikan. Nah, itu seperti yang Pak sudah jelaskan tadi. Itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, contohnya luka. Dan pada reproduksi aseksual, nah, ini terjadi hanya pada hewan tingkat rendah ataupun pada biasanya pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu bisa dengan cara
cangkok itu dengan cara memberi luka pada satu dahan, kemudian kalian tutup memberi tanah. Nah, nanti dia akan bertumbuh menjadi individu baru. Ataukah dengan cara stek. Nah, misalnya pasti pernah tanam ubi kayu, itu batangnya kalian patah dan tinggal tanam. Nah, itu caranya, itu terjadi pembelahan ini, mitosis, ya, sehingga ubi kayu itu dia tumbuh. Nah, yang berikut, pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Jadi dia terjadi ini, proses meiosis ini, pembelahan ini dia terjadi pada sel-sel kelamin, ya, baik itu pada sel kelamin jantan maupun pada sel kelamin betina. Ini jenis-jenis pembelahan. Sekarang kita akan bahas tentang pertama dulu, yaitu pembelahan mitosis. Ya. Sebelum membahas tentang pembelahan mitosis ini, Pak akan mengingatkan kalian dulu tentang sel, ya. Ini sel. Ini bentuk-bentuk sel yang ada di tubuh kita, ya. Nah, ini inti, ya, yang disebut dengan nukleus. Ini anak inti, nukleolus, dan di sekitar inti ini ada namanya organel sel, ya. Organel sel yang melayang-layang di dalam tempat yang namanya sitoplasma. Jadi semua ini udah melayang-layang di dalam, ya. Itu baik itu dari ribosom, ya. Kalau membran sel ini berada di pinggir ini, ya, membran sel. Nah, ada mikrotubulus, ada mitokondria, ada lisosom, ada namanya ini badan Golgi, terus ada yang namanya ini sentrosom, retikulum endoplasma, ya, dan ada dinding sel. Nah, pada proses pembelahan sel itu ada dua bagian penting yang sangat mempengaruhi. Nah, apa itu dua sel itu, dua bagian organel sel yang penting, yaitu adalah nukleus dan sentrosom. Nah, ini dua, kita hanya melihat ini dua, nukleus dan sentrosom. Karena ini dua yang menjadi poin penting pada saat terjadi proses pembelahan. Nah, yang pertama kita lihat dulu, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini ada 4 tahap, ya. Tahapnya ada 4. Nah, tahap yang pertama itu apa? Yang namanya profase. Nah, bagaimana tahap-tahap pada ciri-ciri pada tahap profase ini? Yang pertama itu lihat ini, ya. Dia punya namanya ini benang-benang kromatin ini, yang ini di dalam ini dia mulai memendek. Nah, dia mulai memendek. Ini benang-benang kromatin mulai memadat atau memendek, mulai membentuk yang namanya kromosom. Nah, nanti itu kromosom bentuknya itu seperti huruf X, ya. Dia mulai memendek. Kemudian di sekitar inti ini dia pelan-pelan dia mulai rusak. Ini ada celah-celah ini, dia mulai rusak, ya. Membran intinya mulai hancur agar sel ini agar kromosom ini dia bisa bebas di dalam, ya. Nah, ini membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecil ini biasa disebut orang bilang fragmen. Setelah itu sentriol dia mulai ikut membelah juga, mulai mau menuju ke kutub yang berlawanan. Lihat ini dia mulai bergerak ke kutub sebelah bawah, yang ini dia mulai bergerak ke kutub sebelah atas. Dan di sini mulai terbentuk nama ini, ada namanya benang-benang gelondong atau disebut dengan benang-benang spindel. Nah, ini adalah tahap pertama yang namanya profase. Ingat baik-baik, ya, ciri-cirinya. Sekarang tahap kedua. Tahap kedua itu namanya metafase. Nah, kromosom tadi yang di dalam ini dia sudah memendek tadi, terus membran intinya sudah berhasil terombak semua. Kromosom ini akan berjejer di bidang pembelahan atau namanya bidang ekuator. Ini bagian tengah-tengah. Tengah-tengah ini itu, ya. Itu kromosom sudah berjejer di situ. Terus sentriol tadi yang ini dia sudah berada di masing-masing kutub. Nah, ini dia satu sudah di atas, satu sudah di bawah. Nah, ini sentrosom telah berada di kutub dan kromosom berjejer pada bidang pembelahan, ya. Terus ini benang-benang spindel tadi sudah mulai terlihat jelas, sangat jelas. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, ya. Namanya
anafase. Nah, lihat. Kita kembali dulu ke proses metafase tadi. Setelah dia sudah berjejer di bidang ekuator, ini lihat di tengah-tengah, dia akan ditarik oleh namanya sentrosom ini di atas dan di bawah. Ditarik melalui ini benang-benang spindel. Lihat, dia mulai tarik. Nah, kalau muncul hanya sebagian begini, ini namanya kromatid. Kalau dia masih menyatu begini, ini namanya kromosom. Nah, jadi setiap kromatid dari saudara, nah ini dua nih saudara nih, dia terpisah. Nah, dia terpisah menuju ke kutub yang berlawanan karena ditarik. Ini lihat, jelas sekali, mulai ditarik. Nah, ini kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Itu proses anafase. Sekarang ke tahap yang terakhir, itu namanya telofase. Nah, lihat, setelah ini ditarik, dia akan menuju ke ini ke masing-masing sentrosom tadi. Nah, setelah dia sudah menuju ke masing-masing sentrosom, tadi ini kromatid tadi ini dia mulai memanjang lagi menjadi benang-benang kromatin. Dia mulai ini memanjang lagi. Kemudian yang tadinya membran selnya dia sudah hancur, dia mulai terbentuk lagi. Ini sudah mulai muncul. Dia mulai mau bentuk seperti pertama tadi. Dia sudah mulai muncul. Dan ini sudah mulai ada namanya cincin pembelahan. Ini proses ini dia mulai terpecah. Nah, ini membran itu mulai terbentuk dan kromatid mulai meregang ya, mulai membentuk namanya kromatin dan ini adanya terbentuk cincin pembelahan. Setelah ini dia akan terbentuk menjadi dua sel baru. Nah, ini adalah tahap dari proses pembelahan mitosis. Nah, proses yang seperti ini, inilah yang terjadi pada saat kalau kita luka, dia memperbaiki itu dengan cara pembelahan seperti ini. Terus pada saat kita bertumbuh menjadi tinggi, nah ini proses pembelahan ini yang terjadi di dalam sel-sel kita. Nah, tahapnya ingat ada 4. 1 profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembelahan yang berikut ya, yang kedua. Oh ya, ini ada proses anafase ke telofase itu, ini ada namanya proses sitokinesis. Nah, ini diambil dari kata sitoplasma, sitokinesis. Sitokinesis artinya ini membran plasma ini terbelah menjadi 2. Nah, ini dia menjadi 2. Itu namanya sitokinesis. Nah, dan terbentuk menjadi 2 sel anak yang ini diploid. Diploid artinya apa? Sel anak yang ini dia sama lagi dengan sel induknya ini. Dilihat dari jumlah kromosomnya di dalam ini. Ini sama dengan di dalam ini. Nah, sekarang berikut kita masuk ke tahap pembelahan meiosis ya, atau meiosis ya. Di sini tahap pembelahan meiosis ini dia lebih panjang ya, lebih panjang dibandingkan tahap pembelahan mitosis ya. Kalau adik-adik sudah bisa paham tadi tahap pembelahan mitosis, nah, yang ini nanti bisa lebih mudah adik-adik memahaminya. Pada tahap pembelahan meiosis ini, kita lihat yang pertama. Proses namanya profase 1. Nah, mitosis tadi proses profase saja. Kalau di sini kalian tinggal tambah 1. Jadi proses awalnya adalah profase 1. Bagaimana langkah-langkahnya? Sama seperti proses profase tadi. Lihat, membran intinya ini mulai pelan-pelan mulai menjadi fragmen atau mulai rusak ya. Mulai rusak. Kemudian ini kromatinnya memadat menjadi kromosom. Nah, dan yang berbedanya adalah ini terjadi pindah silang, ya, terjadi pindah silang kromosom ini. Apa yang berpindah di dalamnya? Yaitu DNA. Ya, DNA itu yang membawa sifat turunan kita dari orang tua kita, itu DNA itu yang akan berpindah ini di dalam sini. Nah, setelah itu sama tadi, sentrosom mulai membelah dan menuju kutub yang berlawanan. Ini ada 2. Satu mulai bergerak ke atas, satu mulai bergerak ke bawah. Dan tetap yang sama ini sudah muncul yang namanya bentuk gelondong pembelahan atau benang spindel. Nah, tahap yang ini sama dengan tahap profase yang tadi, yang pertama, hanya berbedanya ini ada tak terjadi pindah silang.
Nah, apa yang berpindah tadi adalah DNA. Ini tahap profase 1. Setelah profase 1, kita akan masuk ke tahap kedua, metafase 1. Nah, proses sama dengan metafase tadi. Kromosom ini setelah membran intinya tadi sudah hancur, nah, dia mulai berjejer di bidang pembelahan. Ya, dia sudah mulai berjejer di bidang pembelahan dan sentrosomnya sudah mulai dan sudah berada di masing-masing kutub. Yang ini di atas, yang ini di bawah. Nah, dan dia tunggu siap-siap, tinggal mau menarik ini kromosom. Ya, ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan dan sentrosom telah berada di kutub. Setelah proses metafase 1, kita langsung masuk ke proses anafase 1. Anafase 1 bagaimana? Kromosom tadi yang sudah berjejer di bidang pembelahan ditarik. Ini ditarik lagi oleh sentrosom ini, yang ini ditarik. Menuju ke kutub yang berlawanan, ya. Yang di atas dia tarik ke atas, yang di bawah dia tarik ke bawah. Ya. Kromosom yang homolog sudah mulai berpisah menuju ke kutub yang berlawanan. Itu proses anafase 1. Sekarang masuk ke proses telofase 1. Nah, proses telofase 1 ini apa? Lihat. Kromosom tadi yang sudah menuju ke kutub masing-masing akan terbentuk lagi ini. Membran inti mulai terbentuk lagi. Yang tadi sudah hilang dia mulai terbentuk lagi. Nah, disinilah proses telofase 1. Nah, pada proses telofase ini dia menghasilkan sel yang haploid atau setengah dari induknya. Nah, lihat ini. Di sini dia menghasil ini kromosomnya 2, sedangkan induknya ada berapa? Ada 4. Berarti dia sudah setengah dari induknya. Maka dinamakan dengan haploid. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sel anaknya itu dia berbeda dari induknya. Itu proses telofase 1, ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk juga ini, lekukan untuk membagi sel, ya. Nah, di sini juga terjadi proses sitokinesis, ya, di mana sitoplasmanya ini mulai terbelah menjadi 2. Yang berikut, ya, masuk ke tahap berikut profase 2. Ini tadi profase 1, ini profase 2. Jadi 2 sel tadi ini, ya, yang sudah terpisah ini, dia bersiap lagi untuk membelah, ya. Sel-sel yang ini, ya, dia punya membran intinya ini mulai pelan-pelan mulai hancur, ya, mulai hancur berubah menjadi fragmen, ya. Terus sentriolnya ini lihat dari hanya satu dia sudah berubah pisah menjadi 2, ya, bersiap mau menuju ke kutub yang berlawanan ini, ya, dari 1 dia sudah membelah menjadi 2, bersiap menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini sel anak yang haploid, ya. Pak jelaskan tadi berbeda dengan induknya. Ini karena kromosomnya 2, yang ini ada 1, 2, 3, 4, setengah dari induknya. Ya, ini terbentuk kendong pembelahan spindel. Ya, itu sama lagi seperti tahap profasenya tadi. Nah, yang berikut tahap berikut yaitu metafase 2. Nah, setelah profase 2, metafase 2. Bagaimana prosesnya? Lihat, kromosom tadi yang di dalam, setelah intinya hancur, dia berjejer menuju ke bidang pembelahan, ya. Bersiap untuk ditarik, ya, oleh ini sentrosom yang sudah berada di tiap-tiap kutub. Ini proses metafase 2. Ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Masuk ke tahap yang berikut yaitu anafase 2. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, lihat ini. Kromosom tadi, ya, yang ini ditarik oleh sentrosom. Nah, jadi yang hanya setengah bentuknya begini, ini namanya kromatid. Nah, kromatid ini ditarik dari kromosom tadi, saudaranya ini. Sudah ditarik ini. Nah, ditarik menuju ke kutub masing-masing. Ya. Apabila sudah ditarik, akan masuk ke proses yang berikut, namanya telofase 2.
Nah, ini dari satu sel tadi ini dia sudah membelah lagi menjadi 2 dan terbentuk lagi ini. Membran intinya mulai terbentuk kembali. Yang di sini tidak ada, yang awalnya ini sudah hancur, setelah habis terbelah dia membentuk lagi ulang ini. Nah, di 2 sel dan sentriolnya sudah di ujung. Nah, begitu juga dengan yang di bawah ini. Nah, dia kembali terbentuk ya sel baru. Jadi hasilnya ini kalau ini ya, dia terbentuk nukleus lagi, kromatin terurai terbentuk menjadi kromatin ya, ini ya kromatin, ini namanya kromatin ya. Nah, pada proses ini profase 1 menuju ke telofase 1 itu namanya meiosis 1. Meiosis 1. Sedangkan pada profase 2 sampai ke telofase 2 itu namanya meiosis 2 ya. Nah, pada hasilnya ini pada meiosis ini dia menghasilkan 4 sel ini 1 2 3 4 sel anak yang haploid. Jadi lihat ini 1 ini selnya ada 1 2 3 4 ini hanya ya. Ini kalau digabung jadi 1 ini ya. Nah, jadi dia haploid, jadi dia setengah dari sel induknya. Nah, misalnya kita ini hasil dari pembelahan mitosis tadi, meiosis membawa setengah kromosom dari ayah dan ibu kita. Nah, ya. Itu ya, ini hasil dari pembelahan meiosis. Nah, ingat tahapnya ya. Tahap meiosis ini dimulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri materi ini, Pak ingin merangkum lagi ya. Pak ingin merangkum lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama tadi pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Yaitu proses membaginya satu sel induk ya, menjadi 2 sel atau lebih. Tujuan apa dari pembelahan sel? Yang pertama tadi untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Nah, ada berapa jenis pembelahan sel? Tadi ada 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan mitosis tadi dia menghasilkan 2 sel. Sedangkan pada pembelahan meiosis yang ini tadi kita menghasilkan 4 sel. Nah, pada pembelahan mitosis tadi selnya itu diploid atau sama persis dengan induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis ini dia hasilnya itu haploid. Dia membawa setengah ya, kromosom dari induknya, bersifatnya haploid. Nah, pembelahan mitosis tadi itu terjadi pada tulang, pada tubuh kita, ya, pada otot kita, pada rambut kita, dan juga dia pembelahan untuk proses perbaikan dan pada proses reproduksi aseksual. Sedangkan pembelahan meiosis ini itu hanya terjadi pada proses pada alat-alat kelamin ya. Kalau pada manusia itu pembelahan meiosis ini akan menghasilkan sel kelamin jantan yang kita sebut dengan sperma, sedangkan pada wanita itu menjadi sel kelamin betina yang kita sebut yang namanya sel telur. Nah, sekian materi kita pada hari ini, dan pada kesempatan berikutnya Pak akan memberi kesempatan kepada anak-anak yang mungkin ya, masih belum mengerti, ya, ingin bertanya, Pak akan memberikan kesempatan.